Saya masih inget banget ya, dulu saya pernah ada di titik di mana setiap bulan selalu habis pas-pasan. Bisnis kecil-kecilan yang saya jalankan seringkali tidak untung ya, malah kadang rugi ya. Sementara di luar sana ada orang-orang yang sukses yang bisa mendapatkan miliar dari bisnis mereka. Saya mulai bertanya kepada diri sendiri, apa yang salah? Kenapa mereka bisa sementara saya tidak? Nah, saat itu saya sadar bahwa bukan bisnisnya yang salah, tapi cara saya menjalankan yang keliru. Nah, dari titik nol, tanpa modal besar, tanpa koneksi orang dalam, akhirnya saya berhasil mencapai 1M pertama saya. Nah, perjalanannya tidak mudah ya teman-teman, tapi di video ini saya akan ceritakan bagaimana saya bisa sampai di titik ini dan pelajaran yang bisa teman-teman ambil. Kalau teman-teman sekarang sedang berjuang membangun bisnis atau ingin tahu bagaimana cara mencapainya kebebasan finansial, tonton video ini sampai habis. Warning. The stunts in this movie. Hey, shut the f up! Buat teman-teman yang pengen usaha tapi bingung usaha apa, nah saya akan rekomendasikan usaha yang sudah saya jalankan kurang lebih selama 5 tahun. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jalan. Usaha apa itu? Usaha Tingwe ya. Apa itu Tingwe? Jadi Tingwe adalah kata singkatan dari linting dewe atau melinting sendiri. Kita sudah punya produk sendiri yaitu namanya Dewa Bako. Kabar baiknya, saya sudah menyediakan paket usaha yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan modal yang teman-teman punya. Nah, untuk modalnya sangat-sangat minim ya, mulai paket usaha modal 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai program buka toko yaitu 6,5 juta. Alhamdulillah ya, sudah ada di beberapa kota juga yang sudah buka sampai sekarang, alhamdulillah masih berjalan. Ini juga bisa jadi peluang usaha buat teman-teman yang di daerahnya yang belum ada usaha Tingwe ini. Gimana caranya? Caranya sangat simpel ya teman-teman. Teman-teman tinggal langsung aja klik link yang ada di deskripsi atau bisa hubungi nomor saya ya. Nanti teman-teman bisa telepon ataupun video call. Nanti akan sharing-sharing, saya akan sharekan juga pengalaman-pengalaman saya. Jadi ditunggu ya. Beberapa tahun lalu, saya memulai bisnis pertama saya. Waktu itu saya pikir yang penting jualan pasti laku. Ternyata saya salah besar ya. Saya mencoba menjual berbagai macam produk, mulai dari baju, aksesoris, sampai makanan, tapi semuanya gagal. Kadang ada yang laku tapi tidak cukup untuk menutup modal. Sampai akhirnya saya sadar saya tidak bisa asal jualan. Nah, dari situ saya mulai mengamati tren, melihat apa yang orang butuhkan, dan mencari produk yang punya repeat ordernya itu tinggi ya teman-teman. Nah, disitulah saya mulai menemukan produk ya. Produknya namanya yang brand saya sekarang itu nama Dewa Bako. Nah, saya melihat permintaannya itu stabil, terus pelanggan yang membeli biasanya itu kembali lagi dan marginnya keuntungannya itu lumayan cukup besar. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu Dewa Bako itu apa, itu ada di video-video saya, sudah saya banyak jelasin ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke ceritanya. Tapi meskipun sudah menemukan produk yang tepat ya, Dewa Bako ini nggak langsung rame ya teman. Perjalanan saya itu masih panjang. Nah, setelah menemukan produk yang pas, saya langsung menjalankan bisnisnya. Awalnya saya sangat senang ya, orderan mulai masuk ya. Ada pelanggan yang repeat order dan saya mulai melihat uang yang masuk lebih banyak dari biasanya. Tapi ternyata ya, saya tidak terlalu memikirkan pengelolaan uang. Yang penting uang masuk, saya pakai untuk stok barang lebih banyak. Beli ini, beli itu untuk usaha sampai akhirnya saya sadar. Uangnya hanya berputar, tidak ada yang saya simpan. Dari situ saya mulai belajar lebih dalam tentang manajemen keuangan bisnis. Saya membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terus saya memisahkan uang bisnis dan pribadi,
dan saya mulai berpikir panjang soal strategi bisnis. Dan ini adalah salah satu keputusan yang paling penting yang saya ambil. Setelah saya paham bahwa uang bukan hanya untuk diputar, tapi juga harus dikelola dengan baik ya. Saya mulai berinvestasi ke diri sendiri. Saya mulai mengikuti kursus online, membaca buku bisnis dan marketing, belajar cara jualan lebih efektif. Jadi saya sadar ya, kalau saya ingin bisnis saya berkembang, saya sendiri harus berkembang dulu. Nah, di saat yang sama, saya juga mulai berinvestasi ke bisnis. Saya tidak langsung boros untuk hal-hal yang tidak penting, tapi saya fokus ke hal yang bisa membuat bisnis saya lebih besar. Saya membuat branding yang lebih serius. Saya belajar strategi digital marketing. Saya mulai membangun tim kecil untuk membantu operasional. Dan dari situlah bisnis saya mulai benar-benar bisa naik ya teman-teman. Saya ingat banget ya, momen pertama saya sadar bahwa bisnis ini bisa benar-benar besar. Ada 1 bulan di mana penjualan saya itu tiba-tiba meledak ya teman-teman. Bukan karena keberuntungan, tapi karena semua strategi yang saya pelajari akhirnya mulai bekerja. Marketing yang semakin efektif, saya memahami bagaimana cara menarik pelanggan yang tepat. Nah, pelanggan lama mulai loyal, terus repeat ordernya itu semakin banyak ya. Operasional lebih rapi, stok barang terjaga, pengiriman cepat, dan kepuasan pelanggan itu meningkat ya teman-teman. Dari situ angka penjualan saya terus naik ya, tiap bulan naik, terus naik. Dari mulai omset 100 juta pertama itu saya dapatkan sampai 500 juta, sampai akhirnya tembus di 1M pertama. Tapi satu hal yang saya sadari di titik ini, 1M pertama itu bukan tujuan akhir ya, tapi baru permulaan. Pelajaran yang bisa teman-teman ambil dari perjalanan ini, ada beberapa hal yang saya pelajari dan mungkin bisa teman-teman terapkan juga ya. Yaitu teman-teman jangan asal jualan, jadi cari produk yang punya pasar kuat, kelola keuangan dengan benar, jangan hanya memutar uang tanpa strategi, terus belajar dan berinvestasi ke diri sendiri ya, investasi leher ke atas ya teman-teman. Bangun bisnis dengan sistem yang bisa berkembang ya. Kalau misalkan sekarang teman-teman masih di titik awal, ingat ya, saya juga pernah ada di posisi itu. Nah, perjalanan menuju 1M pertama tidak instan ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman konsisten belajar dari kesalahan dan terus bergerak maju, teman-teman juga bisa sampai di sana. Saya juga membutuhkan waktu ya, kurang lebih saya membutuhkan waktu 2 tahun untuk mencapai 1M pertama saya. Jadi itu cerita perjalanan saya mencapai 1M pertama ya. Kalau teman-teman juga sedang berjuang membangun bisnis, tulis di kolom komentar tantangan terbesar yang sedang dihadapi. Siapa tahu kita bisa berdiskusi bareng dan saling membantu. Nah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Saya Kamal Sna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.